Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Cucu Sunangsi SPD MPD selaku dosen pengaku dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dan rekan-rekan penonton yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas 4 APGSD dengan anggota Desi Marliani Rahmania dengan NIM 2107335. Saya sendiri Kamal Aram dan Akbar dengan NIM 2102026 dan Rere Anissa Putri dengan NIM 2105853. Kami di video ini akan menjelaskan mengenai 4 materi kebijakan dan inovasi pendidikan dengan materi utama yaitu kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis komputer, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis masyarakat, kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan, dan yang terakhir kebijakan inovasi kurikulum 2013. Untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan kepada para presentator yang akan menyampaikan materi. Kebijakan dan inovasi KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi pertama kali dikembangkan pada tahun 2004 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan melalui kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan ataupun KTSP. KBK akhirnya disahkan dan diterbitkan pada tahun 2006 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Depdiknas 2002 mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum ini berorientasi pada 1. Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar dan yang bermakna. 2. Keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi yang pertama menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penyesuaian atau pencapaian suatu kompetensi. Komponen kurikulum berbasis kompetensi terdiri dari 4, yaitu kurikulum hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Kelebihan kurikulum berbasis kompetensi yaitu mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus, bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal. Kurikulum berbasis kompetensi juga memiliki kekurangan, yaitu dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun. Yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang terakhir yaitu paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher orientasi ataupun kepada guru sebagai pusat perhatian. Kebijakan inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat pertama kali diperkenalkan dan diimplementasikan di Indonesia pada awal tahun 1970. Pengertian kurikulum berbasis masyarakat atau KBM menurut Rusma 2010 yaitu kurikulum yang dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna dan peserta pendidikan. Tujuan kurikulum berbasis masyarakat menurut Hamalik. Kurikulum berbasis masyarakat yaitu disesuaikan dengan keadaan lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa. Daerah tersebut guna memberikan kemungkinan pada mereka untuk akrab dengan lingkungan dan juga agar mereka terhindar dari keterasingan lingkungannya. Tujuan dari kurikulum tersebut yaitu yang pertama, untuk memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya. Yang kedua, untuk membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup mereka di masyarakat. Yang ketiga, membekali siswa agar bisa hidup mandiri, serta dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selanjutnya, karakteristik kurikulum berbasis masyarakat menurut Hamalik, yaitu yang pertama, kurikulum bersifat realistik. Yang kedua, kurikulum menumbuhkan kerjasama dan integrasi antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, kurikulum memberi kesempatan luas bagi siswa untuk melakukan belajar secara aktif. Yang keempat, prosedur pengajaran memberdayakan semua metode dan teknik pembelajaran secara sistematik dan bervariasi. Yang kelima, kurikulum dilandasi konsep pendidikan. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, tujuan dan filsafat pendidikan dan psikologi belajar. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat sekitar termasuk kebutuhan siswa. Yang ketiga, tujuan kurikulum TUK dan TKK. Yang keempat, pengorganisasian dan implementasi kurikulum. Yang kelima, tujuan pembelajaran TPU dan TPK. Yang keenam, strategi pembelajaran mencakup model-model pembelajaran. Yang ketujuh, teknik evaluasi proses dan produk. Yang kedelapan, implementasi strategi pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian dalam pembelajaran. Dan yang ke-10 yaitu evaluasi program kurikulum. Selanjutnya, tahap-tahap pengembangan kurikulum berbasis masyarakat menurut Hamalik menyatakan bahwa ada 12 langkah yang perlu dilaksanakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu penentuan tujuan pendidikan berlandaskan filsafat dan psikologi pendidikan berdasarkan spesifikasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, spesifikasi tujuan kurikulum, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang keempat, penyusunan rancangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan setelah dilakukannya langkah ketiga. Yang kelima, pengorganisasian dan implementasi kurikulum dan struktur kurikulum. Yang keenam, spesifikasi tujuan pengajaran TIU dan TIK. Yang ketujuh, mirip dengan langkah keenam. Yang kedelapan yaitu seleksi strategi. Yang ke-9 A yaitu seleksi awal teknik evaluasi langkah. Yang 9B yaitu seleksi final teknik evaluasi. Langkah ini dilakukan setelah langkah kelima. Dan yang langkah 10 yaitu implementasi strategi pembelajaran aktual. Langkah 11 yaitu evaluasi pengajaran untuk menilai keberhasilan siswa dan efektivitas pengajaran dan perbaikan evaluasi. Langkah ke-12 yaitu evaluasi program kurikulum. Kebijakan dan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 1980 dengan dikeluarkannya kurikulum 1984. Kurikulum berbasis keterpaduan menurut Yuliati dan Kurniawan 2019 adalah pendekatan kurikulum yang menekankan integrasi atau penggabungan antara berbagai bidang atau disiplin ilmu dalam satu rangkaian pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalah secara holistik, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan perspektif yang terkait. Dalam pelaksanaannya, kurikulum berbasis keterpaduan memerlukan kolaborasi dan sinergi antara guru dan tenaga pendidik dari berbagai bidang ilmu. Salah satu contoh penerapan kurikulum berbasis keterpaduan adalah kurikulum 2013 di Indonesia. Karakteristik kurikulum keterpaduan menurut Hamalik yaitu kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Selanjutnya, ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu, yaitu yang pertama berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila, yaitu mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam pendidikan. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan field theory, yaitu teori yang menekankan pada pengalaman holistik dan pengalaman lapangan dalam pembelajaran. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya dalam konteks pembelajaran. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik, yaitu mengacu pada karakteristik individu peserta didik. Yang kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada.
yaitu semua mata pelajaran diberikan nilai yang sama dalam pembentukan kesatuan kurikulum. Yang keenam, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran, yaitu pembelajaran dilakukan dengan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk unit atau topik yang saling terintegrasi. Yang ketujuh, peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Salah satu konsep penting dalam kurikulum berbasis keterpaduan adalah integrasi antara mata pelajaran. Integrasi antara mata pelajaran merupakan upaya untuk menghubungkan konsep dan tema yang sama antara mata pelajaran yang berbeda agar dapat dipelajari secara bersamaan dalam satu unit atau tema tertentu. Dalam kurikulum berbasis keterpaduan, integrasi antara mata pelajaran dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai suatu topik atau masalah yang lebih kompleks dan menarik. Selain itu, konsep penting lain dalam kurikulum berbasis keterpaduan adalah pengembangan kompetensi lintas mata pelajaran. Hal ini akan membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kelebihan kurikulum keterpaduan menurut Udin Syaifuddin 2014, yang pertama yaitu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran sehingga siswa dapat memahami konsep yang lebih utuh dan komprehensif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, karena siswa harus memecahkan masalah dengan cara yang lebih holistik. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan interaksi antara siswa dan guru. Yang keempat, meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kurikulum 2013 atau kita singkat dengan Kutilas ini merupakan kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud pada tahun 2013 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini kemudian disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 Desember tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Implementasi kurikulum 2013 dimulai pada tahun ajaran 2013-2014 untuk jenjang pendidikan dasar SD atau MI dan pada tahun ajaran 2014-2015 untuk jenjang pendidikan menengah SMP atau MTS dan SMA ataupun MA. Implementasi ini dilakukan secara bertahap dan terus-menerus dilakukan evaluasi dan juga penyempurnaan. Manfaat dari kurikulum 2013 diantaranya, yang pertama, memperkuat pendidikan karakter. Karena salah satu fokus dari kurikulum 2013 adalah pengembangan karakter peserta didik seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan juga kreativitas. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis sehingga peserta didik dapat mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Kurikulum 2013 ini juga mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik, seperti keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, dan juga mengelola emosi. Yang keempat, menyediakan fleksibilitas dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 memberikan kebebasan pada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam lingkungan sekolah. Lalu yang kelima, menghasilkan lulusan yang siap kerja. Kurikulum 2013 ini mengarahkan pembelajaran pada pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan juga masyarakat. Kurikulum 2013 memiliki 3 komponen utama, yaitu 1. Kurikulum inti atau core curriculum. Kurikulum inti adalah komponen kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran pokok yang harus dipelajari oleh semua siswa pada semua jenjang pendidikan, yaitu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan juga IPA. Mata pelajaran ini diintegrasikan dalam tema-tema yang disebut sebagai pembelajaran lintas mata pelajaran atau cross-curricular learning. Yang kedua, kurikulum keterampilan abad 21. Kurikulum keterampilan abad 21 adalah komponen kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan abad 21 pada siswa, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan juga literasi digital. Kurikulum ini terintegrasi dalam setiap tema pembelajaran pada kurikulum inti. Lalu yang ketiga, kurikulum muatan lokal atau local content
Curriculum. Kurikulum muatan lokal adalah komponen kurikulum yang memuat pengetahuan dan keterampilan khusus yang sesuai dengan konteks lokal atau daerah setempat. Kurikulum ini dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan untuk memperkaya pembelajaran pada kurikulum inti dan keterampilan abad 21. Kemudian, beberapa konsep penting yang ada dalam kurikulum 2013, yaitu yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi, 2. Pembelajaran aktif dan menyenangkan, 3. Penilaian berbasis portofolio, 4. Pengembangan karakter dan budi pekerti, 5. Pembelajaran lintas mata pelajaran. Konsep-konsep di atas itu diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Kelebihan dari kurikulum 2013 diantaranya yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum 2013 ini menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan, dan juga pengetahuan siswa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua, mengurangi beban siswa. Dengan memperpendek jam mata pelajaran dan mengintegrasikannya ke beberapa mata pelajaran, diharapkan dapat mengurangi beban siswa dalam belajar. Lalu yang ketiga, memberikan fleksibilitas. Kurikulum 2013 memberikan kebebasan atau fleksibilitas bagi sekolah ataupun guru dalam menentukan metode dan juga pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga kebutuhan sekolah tersebut. Yang keempat, menekankan pada pembelajaran aktif dan kreatif. Kurikulum 2013 ini menekankan pada pembelajaran lebih aktif dan kreatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan juga minat belajar siswa. Tetapi di samping itu terdapat beberapa kelemahan dari kurikulum 2013 ini. Di antaranya, belum merata. Jadi, implementasi kurikulum 2013 ini belum merata di seluruh sekolah di Indonesia, sehingga masih banyak siswa ataupun sekolah yang belum menerapkan kurikulum ini. Lalu yang kedua, membutuhkan waktu dan juga biaya yang cukup besar. Karena implementasi kurikulum 2013 membutuhkan waktu demi cukup besar, terutama dalam hal pelatihan guru dan juga penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Yang ketiga, penilaian yang kompleks. Kurikulum 2013 ini menekankan pada penilaian berbasis kompetensi yang lebih kompleks sehingga membutuhkan penilaian yang lebih teliti dan juga memerlukan guru yang berkualitas.